Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kelompok kita akan mengulas tentang pelumas pada mesin kendaraan. Saya Sultan Barasya Hendra dengan NIM 230514603536. Saya Muhammad Zakwan Mufid dengan NIM 230514605627. Saya Tegar Dari Tantra, NIM 2305146606534. Saya Farel Aditya dengan NIM 230514601296. Saya Putri Ayus Kartanyu dengan nomor induk mahasiswa 230514607750. Pelumas adalah senyawa yang ditempatkan di antara dua buah permukaan yang bergerak dan bergesekan satu sama lain, yang ditujukan untuk mengurangi gesekan dan keausan serta menjamin kelancaran kerja dan umur dari bagian-bagian mesin. Tindakan menempatkan pelumas di antara dua permukaan yang saling bergesekan disebut pelumasan. Gesekan atau friction adalah gaya yang menahan pergerakan atau perputaran antar dua buah objek padat. Aus atau wear adalah terkikisnya materi dari permukaan padat sebagai akibat pergesekan dengan permukaan padat lainnya. Pada umumnya, pelumas berbentuk cair. Akan tetapi, dapat juga berbentuk padat, setengah padat, atau gas. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang pelumas cair. Pelumas tidak bisa bertahan selamanya. Pelumas akan mengalami fenomena kimia yang dapat menurunkan kinerja pelumas. Pada saat mesin dihidupkan, akan dimulai reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi pelumas dengan oksigen adalah salah satu fenomena yang terjadi pada pelumas mesin motor saat berada dalam lingkungan suhu tinggi. Sebagai contoh, minyak pelumas yang mengandung hidrokarbon dapat mengalami reaksi oksidasi dengan oksigen. Reaksi oksidasi umumnya melibatkan pemecahan rantai hidrokarbon dan pembentukan senyawa oksidasi seperti aldehida, keton, dan asam karboksilat. Proses ini dapat terjadi lebih cepat pada suhu tinggi, seperti yang terjadi dalam mesin yang beroperasi. Contoh sederhana reaksi oksidasi adalah sebagai berikut. RH plus 3/2 02 sama dengan ρ, di mana ρ adalah molekul hidrokarbon dalam pelumas, dan ρ adalah hidroperoksida yang merupakan salah satu senyawa hasil oksidasi dan akan membentuk endapan. Oleh karena itu, banyak pelumas sekarang yang menambahkan bahan kimia seperti amina antioksidan yang berguna untuk melindungi minyak pelumas dari oksidasi. Contoh struktur kimia amina antioksidan yang umum adalah sebagai berikut. RNH2, di mana R dapat merujuk pada gugus alkil atau rantai karbon tertentu. Amina ini dapat berperan sebagai donor hidrogen. Donor hidrogen ini membantu menghentikan reaksi berantai oksidasi dan melindungi minyak pelumas dari pembentukan senyawa oksidatif yang merusak. Sebagai contoh, amina yang memiliki gugus fenol R dapat memberikan atom hidrogen dengan cara berikut. RNH2 tambah ROO menjadi RNH2 tambah ROOH. Dalam reaksi ini, ROO adalah radikal peroksil yang terlibat dalam reaksi oksidasi. Amina memberikan atom hidrogen H untuk membentuk senyawa yang lebih stabil dan menghentikan reaksi oksidasi. Pelumas juga menambahkan unsur anti karat untuk melindungi unsur logam, seperti zinc. Zinc memiliki kemampuan untuk melindungi logam lain dari korosi melalui proses yang dikenal sebagai perlindungan galvanik. Dalam perlindungan galvanik, zinc bertindak sebagai logam
yang lebih mudah teroksidasi daripada logam dasar yang dilindunginya. Proses ini dapat dijelaskan dalam 2 tahap. Yang pertama, oksidasi zinc. Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron min. Pada langkah ini, zinc mengalami oksidasi menjadi ion zinc, melepaskan 2 elektron. Elektron yang dilepaskan oleh zinc tadi kemudian digunakan untuk mereduksi ion logam dasar kembali menjadi logam dasar pada permukaan logam. Tetapi ini mengarah pada pengurangan atau mencegah korosi pada logam dasar yang lebih bernilai. Ada kalanya pelumas bisa bercampur dengan air. Pelumas yang bercampur dengan air menyebabkan timbulnya berbagai masalah dalam pelumas. Pelumas dan air memiliki sifat-sifat yang berbeda. Pelumas bersifat hidrofobik atau tidak dapat larut dalam air, sementara air bersifat hidrofilik, larut dalam air. Mencampurkan pelumas dengan air dapat menyebabkan beberapa masalah karena keduanya tidak saling bercampur secara alami. 3 masalah yang dapat terjadi ketika pelumas dan air bercampur. Yang pertama, pembentukan emulsi. Campuran pelumas dan air dapat membentuk emulsi, yaitu dispersi partikel-partikel minyak dalam air atau sebaliknya. Ini dapat menyebabkan terbentuknya lapisan tipis air di permukaan minyak dan sebaliknya. Proses ini dapat memicu korosi atau oksidasi pada komponen pelumas. Yang kedua, penurunan kinerja pelumas. Air dalam pelumas dapat menyebabkan penurunan kemampuan pelumasan dan pelindungan mesin. Selain itu, air dapat mempercepat proses oksidasi dan pembentukan endapan yang dapat merusak kinerja pelumas. Yang ketiga, korosi dan kerusakan mesin. Air dalam pelumas dapat memicu korosi pada bagian logam mesin. Korosi ini dapat menyebabkan kerusakan mesin yang serius. Pelumas juga dapat kehilangan kinerja mesin jika terkena air. Untuk memberikan gambaran umum, minyak dasar yang umum digunakan dalam pembuatan pelumas mesin konvensional berasal dari hidrokarbon alifatik dengan unsur kimia CnH2n plus 2 atau senyawa sikloalifatik dengan rumus kimia CnH2n. Sebagai contoh, minyak dasar dari minyak bumi umumnya terdiri dari campuran hidrokarbon seperti C12H26, C15H32, dan sebagainya. Nah, itu dia penjelasan tentang pelumas yang bisa kita anggap sebagai fenomena kimia di dalam teknik mesin. Itu tadi merupakan gambaran serta penjelasan dari fenomena kimia yang terjadi pada minyak mesin atau pelumas. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.